Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Zubair Zulamsyah, NIM 211070111065. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pertemuan G20 dengan ranah multilateral. Pertemuan G20 adalah pertemuan atau forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Selanjutnya, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis yang utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, yang dimana pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Selanjutnya, Indonesia memegang presidensi G20 yang semula dijadwalkan pada tahun 2023, namun dengan berbagai pertimbangan ekonomi, politik, global, presidensi G20 Indonesia dimajukan menjadi tahun 2022, sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit tahun 2020. Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma pada tanggal 30-31 Oktober tahun 2021. Untuk itu, sebagai presidensi G20, Indonesia mengusung tema dengan semangat pulih bersama, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Untuk mencapai target yang diinginkan, presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Antara lain yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Visinya atau tujuannya adalah presidensi G20 yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan, dan tidak hanya demi kepentingan anggota G20 itu sendiri. Pada forum G20 tahun 2022 ini, ada 2 arus isu yang dibahas, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. Finance Track sendiri merupakan jalur pembahasan dalam forum G20 yang berfokus pada isu keuangan. Dan sedangkan Sherpa Track merupakan jalur pembahasan dalam forum G20 di bidang yang lebih luas di luar isu keuangan tersebut, contohnya di bidang pendidikan. Kemudian terdapat manfaat sebagai presidensi G20, diantaranya yaitu yang pertama, presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Kemudian bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia yang mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kemudian memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional. Dan yang terakhir yaitu kesempatan menentukan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global itu sendiri. Kemudian selama berdirinya G20 terdapat beberapa peran nyata, yaitu antara lain ada penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008, yang dimana hal ini adalah salah satu bentuk kesuksesan G20 terbesar itu sendiri. Kemudian ada kebijakan pajak. G20 sendiri telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Kemudian kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu isu lainnya, yang dimana selain itu G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Kemudian selanjutnya Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia sendiri, dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor impor yang tumbuh besar. Dampaknya yaitu penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18% dan penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%. Sekian dan terima kasih.